Hei kepala duluan. Iya iya iya. Ayo teruskan. Masukkan ke dalam panci. Bawah ke bawah. Oh Uyang, oh Uyang, Ini dia. Ada apa? Aku ingin bicara berdua saja. Siu bukan orang luar. Katakan apa yang ingin kau katakan. Itu. Aku akan minum air. cincin ini. Kau sendiri yang memakainya padaku. Itu berarti kita berdua akan bersama selamanya. Tetap bersama dan saling mencintai. Tapi kau ingkar janji. Dia untukku sekarang. Tidak masuk akal sama sekali. Jadi aku ingin menahanmu sebentar. Tolong lepaskan itu. Dari sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi.
Ouyang, hujan di luar. Aku khawatir Miha tidak dapat taksi. Aku akan mengantarmu pulang. Apa yang harus kulakukan? Tidak bisa dihubungi bagaimana jika ada masalah. Ouyang sudah larut malam, tidak bisa dapat taksi. Kau ingin dia basah kuyup sampai mati. Apapun yang terjadi di antara kalian, bagaimanapun dia adalah sahabat terbaikku. Masuklah. Suster, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami infeksi paru-paru. Untungnya kau mengantarnya tepat waktu. Jika terbakar seperti ini lagi, konsekuensinya serius. Bagaimana dia sekarang? Obat antiinflamasi biasa tidak bekerja lagi. Kami memberinya obat antiinflamasi yang ditargetkan. Itu akan segera bekerja. Terima kasih. Botol ini habis. Masih ada 4 botol yang harus dihabiskan. Ouyang, apapun yang terjadi antara kamu dan Lin Mei sebelumnya, bagaimanapun dia sedang sakit sekarang. Kita harus tetap di sini dan merawatnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan keberatan. Aku akan pergi membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Tunggu aku.
Ketua Lin Meya pingsan di tengah hujan. Sekarang di rumah sakit. Apakah infeksi paru-parunya parah? Sudah diinfus. Demamnya akan segera hilang. Kirimi aku lokasinya. Aku akan segera ke sana. Maaf. Maaf. Orang terakhir yang ingin kamu terluka adalah aku. Orang yang paling tidak ingin kamu sedih adalah aku. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku tidak bisa menatap matamu. Aku tidak berani mengatakan sepatah kata pun padamu. Aku bahkan tidak bisa menghadapi hatiku sendiri. Daripada memberitahumu yang sebenarnya. Lebih baik kamu membenciku. Tapi sekarang sepertinya. Apakah itu salah? Kamu katakan padaku. Apa yang harus aku lakukan? Kakak sedang menjagamu. Ketua Yilong. Apakah Ouyang ada di sana? Yasu Siu baru saja keluar membeli makanan untuk Ouyang. Tunggu aku di mobil. Ayah. Bagaimana kabar Xiaoya? Dia baik-baik saja. Kamu temani dia. Aku pergi ke kamar mandi. Adik Yaya. Ayah menemanimu. Kamu tidak perlu takut. Ini akan membuatmu bahagia. Ah, kenapa kamu di sini? Haruskah aku bertanya padamu? Pacar anakmu sedang sakit. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan berisik. Pasien butuh istirahat. Jangan berisik, oke? Ayo kita keluar dan bilang oke. Pasien aku harus bilang di sini. Alangkah baiknya jika Nona Vixen bangun dan mendengarkan. Apa yang kamu bicarakan ini tidak masuk akal. Aku bicara tidak masuk akal. Kamu tadi cukup terampil dengan tangan kecilmu. Jadi keluarlah dulu. Ayo bicara di luar, oke? Kalau bukan karena seseorang mengirimiku foto ini, aku masih dalam kegelapan. Ini rumah sakit. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Pergilah kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang perlu disembunyikan? Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengatakannya di sini. Kamu biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengatakannya langsung ke wajahnya. Apa yang perlu disembunyikan? Apa yang kamu lakukan?
Kamu biarkan aku pergi. Kenapa kamu punya sesuatu untuk disembunyikan? Aku akan mengatakannya di sini. Kamu biarkan aku pergi. Apa yang perlu disembunyikan? Apa masalahmu? Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kemarilah masuk. Masuk dan lepaskan. Kamu diam. Kamu sangat menjijikkan. Awalnya kupikir yang terpesona oleh siluman rubah itu. Kenapa tiba-tiba putus? Kupikir dia sadar. Ternyata ayah kandung yang melahirkan dan membesarkannya. Mengait siluman rubah itu pergi. Hou Changlin, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu sudah cukup tua untuk menjadi ayahnya. Qing Yun, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mengakuinya kan? Oke, aku akan mencari siluman rubah ini sekarang. Aku membuatnya mengaku. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai puncak. Dia sebenarnya menggoda ayah pacarnya. Qing Yun. Sekarang dengarkan baik-baik. Orang di teleponmu bukan Lin Meya. Dia adalah Du Ruonan, saudara kembar Lin Meya. Nama asli Lin Meya adalah Du Ruoya. Sepasang saudara ini adalah anak Du Xiayue dan saya. Ketika Xiayue pergi, dia sudah hamil 1 bulan. Tapi dia tidak mengetahuinya. Xiaoya lahir dengan penyakit jantung bawaan. Satsuki tidak mampu menyembuhkannya. Kami hanya bisa mengirimnya ke panti asuhan. Setelah itu dia membawa Ruonan kembali ke kampung halamannya. Xiaoya diadopsi oleh Lin Zhiguo. Dan diganti namanya menjadi Maya Lam. Saya tahu kamu tidak percaya. Saya sudah melakukan tes DNA dengan Ruonan. Kedua anak ini memang darah daging saya. Saya tidak bermaksud membohongimu. Saya hanya belum menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahumu. Ouyang sudah mengetahuinya. Tapi dia memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Kami sudah membicarakannya. Saya tidak berencana memberitahu Lin Meya tentang ini. Saya takut dia tidak bisa menerimanya. Apakah itu alasanmu bersamaku? Ini cara tercepat untuk membuat Li Meya menyerah. Saya masih berpura-pura sayang dan mengira kamu menyukaiku. Maaf Xiu. Saya tidak ingin menyakitimu. Saya benar-benar ingin mencoba bersamamu. Saya tidak tahu. Apakah kamu masih mau menerimaku sekarang? Meskipun aku tahu kamu melakukan semua ini untuk Li Mingya. Meskipun aku tahu kamu sama sekali tidak mencintaiku.
Tapi aku tetap tidak bisa menolakmu. Ouyang? Aku juga seorang gadis yang bangga dan menghargai diri sendiri. Aku tidak seperti ini pada semua orang. Aku pulang dari Prancis cuti untukmu. Aku rela menjadi ban serep Lin Meya untukmu. Semua ini karena aku mencintaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Aku sangat berharap kamu tidak menyakitiku. Liu Mingya adalah saudariku. Kita tidak bisa bersama. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencintaimu. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Paman Xiaoli, Bangun. kenapa aku di rumah sakit? Apakah kamu merasa lebih baik? Oke, Bukannya kamu pulang tadi malam? Kenapa pergi ke klub? Bahkan jika kamu pergi, kenapa tidak mengajakku? tadi malam. Aku akan mengembalikan cincin itu ke Ouyang. Hujan turun dalam perjalanan pulang. Aku sempat berpikir untuk meneleponmu, tapi ponselku terkena air. Kemudian, Lalu kamu pingsan. Aiyu Yang dan Su Xiu mengantarmu ke rumah sakit. sangat memalukan. Apa aku tidak mempermalukan diriku sendiri? Dia baru saja selesai minum obat antiinflamasinya. Dokter bilang dia baik-baik saja. Dia akan menyerahkannya padamu. Tidak ada rasa malu sama sekali. Aku pikir kamu berani menghadapi setiap pengalaman hidup.
Kamu memiliki keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku harus belajar ini darimu. Benarkah? Lin Meya, kamu bodoh besar. Kamu ada di klub kakakku. Bagaimana bisa kamu membiarkan dirimu kehujanan dan dirawat di rumah sakit? Kenapa tidak menelepon kakakku? Kamu minta staf mengirim mobil untuk menjemputmu. Atau kamu bisa saja menginap dan tidur di sana. Kembali pagi ini. Berhenti membicarakanku. Otakku sama sekali tidak bekerja saat itu. Bukan kamu tidak tahu. Kamu seharusnya memberitahuku. Aku akan pergi bersamamu. Aku dengar kakakku bilang Siu si Jalang itu juga ada di sana. Hei, bagaimana Ouyang bisa mengubah rute? Dia tidak pernah mengizinkan wanita menemani sebelumnya. Dari klub? Sudahlah. Bukannya ibu menyuruhmu membawa makanan. Aku akan memberitahumu sesuatu. Jika ibu tidak berbicara denganku pagi ini, aku sudah di sini. Apakah kalian berdua kelaparan? Ini adalah sarapan penuh kasih sayang yang ibu siapkan khusus untuk kalian. Dia juga bilang untuk menghabiskannya. Aku akan meninggalkannya untuk kalian. Aku pergi. Kamu mau kemana kok tidak makan bersama kami lagi? Ibu juga menjelaskan, ketika kalian berdua sarapan penuh kasih sayang bersama, lebih baik aku menghilang. Jauh-jauh saja. Jadi aku akan pergi sekarang, silakan nikmati. Tunggu sebentar. Lalu kamu pergi ke mobil dan tunggu aku. Nanti aku akan mengajak kalian berdua ke suatu tempat. Kalian akan tahu kemana harus pergi. Turun sekarang. Nikmati ya. Kak, tempat yang ingin kamu ajak kami adalah toko lama. Kalian akan tahu saat sampai di sana. Ya ampun, Kak. Xiaoya Lidong telah mengembalikan toko lama kami. Oke Kak Li. Kamu terlalu romantis. Aku hampir menangis. Xiaoli bilang, kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak suka mendengar kamu bilang tapi dua kata itu. Jadi tolong jangan menolakku dulu. Aku tidak melakukannya hanya untukmu. Tokomu ada di jalan tua ini. Sudah lebih dari 10 tahun naik turun. Aku yakin bukan hanya kamu yang punya perasaan padanya. Semua pelanggan yang pernah makan udang karangmu akan punya perasaan padanya. Aku melakukan ini juga untuk mereka, lingkungan lama yang merindukan rasa rumahmu, tetangga lama. Aku percaya semua orang ingin melihat warung lingkungan bisa kembali seperti dulu. Begitu hangat, begitu ramai, rasanya begitu indah. Benar kan? Aku mengambil uang dari toko ini. Anggap saja sebagai investasi di warung makan keluarga Lin. Benarkah? Aku akan membayarmu. Teknologi dan manajemen. Kamu memiliki 51% toko ini. Di akhir setiap bulan, aku akan memeriksa rekeningnya sendiri. Menjelang akhir tahun, kamu juga harus memberiku laporan akhir tahun. Ada juga jadwal kerja untuk tahun kedua. Apakah menurutmu ini bisa diterima? Kalau kamu diam, aku anggap kamu setuju. Jadi mulai sekarang, kamu resmi menjadi pemegang saham utama warung makan keluarga Lin. Kamu punya satu hak veto terakhir. Jadi, semoga kerja sama kita menyenangkan. Oke. Apakah kamu masih harus syuting? Kentangnya benar. Aku lupa. Waktu yang baik sudah tiba, cepat nyalakan.
Mereka punya lift. Du Xieyue adalah ibumu kandung. Ya? Li Meiya adalah saudaramu. Ya? Kamu tinggal di mana sekarang? Hotel. Bagaimana bisa tinggal di hotel? Kamu adalah putri Ou Changlin. Keluarga dia besar. Mengapa harus ada tempat untukmu? Dan ini? Halo Tante. Nama saya Suziji. Saya Ronan, teman baik sejak kecil. Oh, mari tinggal bersama. Halo Tante. Rumah ini sebelumnya sepi. Mungkin lebih ramai kalau kalian pindah. Aku akan suruh mereka membersihkan 2 kamar. Kalian bisa pindah malam ini. Oke. Apa itu boleh? Hanya berharap, jangan bicarakan ini dulu. Karena hubungan Lin Meiya sebelumnya dengan Ouyang. Ayah angkatnya sekarang koma lagi di rumah sakit. Jadi untuk melindunginya. Hasil yang saya diskusikan dengan Ouyang adalah, saya tidak akan memberitahunya tentang itu. Setelah waktu menyembuhkan segalanya di masa depan, saya akan mengumumkannya secara alami. Oleh karena itu pihak Ruonan, saya merasa teraniaya untuk sementara waktu. Saya tidak peduli. Saya hanya tidak bisa pergi ke mall baru-baru ini. Oke. Belum melihatnya sejak kamu datang. Benar? Om tidak apa-apa jika kamu tidak bisa melihatnya. Bukankah ada saya? Saya bersamanya. Kamu lihat semuanya normal. Yaonan, sejak. Tidakkah kamu melihat? Jadikan ini rumahmu. Oke. Saya naik duluan. Bibi pelan-pelan. Selamat tinggal Bibi. Minumlah air. Minumlah air. Aduh. Apakah ini bahkan punya tempat? Hei, tapi kamu bilang rumah mereka sangat besar. Sangat kecil untukmu. Alangkah baiknya memiliki tempat tinggal. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Kamu tinggal di sini. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Kamu bisa kembali ke hotel. Saya tinggal. Kami tinggal sekarang. Hei, saya baru saja bereaksi. Kamu adalah Ou Ruonan sekarang. Kamu bukan lagi yang mengikuti saya. Du Ruonan yang curang di mana-mana. Kamu baru saja curang. Hei, apakah kamu melihatnya tadi? Ibu tirimu itu benar-benar menakutkan. Kekuatan jahat yang tersembunyi. Sama sekali tersembunyi di balik senyum lembut. Saya melihatnya dan saya mengerti. Ratu paling kejam di harem? Seperti apa selir itu? Saya baru saja merasa dingin. Tidakkah kamu merasa membeku? Aku melihatmu barusan. Halo Tante. Selamat tinggal Tante. Kamu tidak terlalu antusias ya? Aku tidak melakukannya untuk kalian berdua. Apakah hubungan akan lebih baik di masa depan? Tidak ada ruginya untuk tahu sesuatu sekarang kan? Kamu terlalu keras. Kamu benar-benar harus belajar telapak tangan tulang itu. Kamu tahu apa? Aku adalah putri Ou Changlin. Aku bukan putrinya. Ini rumahnya dan rumahku. Kamu tinggal di sini saja. Oke, aku akan tinggal di sana saja. Aduh, kamu ngapain? Jangan biarkan orang berbaring. Kenapa kamu tidak cepat kembali ke hotel dan mengambil barang-barang kita? Oke, aku pergi. Ayah. Maaf.
Selama ini aku sibuk dengan urusanku sendiri. Tidak sempat berbicara denganmu. Kamu tidak marah padaku kan? Aku akan memberitahumu kabar baik. Warung makan kita dibeli kembali oleh Paman Xiaolin. Dan plang warung makan Lin sekarang sudah digantung kembali. Paman Xiaolin bilang semua ini dihitung sebagai sahamnya. Sebenarnya aku tahu dalam hati. Dia bilang begitu karena takut aku merasa tidak enak. Jadi dia mencari cara seperti itu. Dan ayah, rumah kita pohon pir kecil juga akan kembali. Dan perawatmu sekarang Siaki ditemukan oleh Paman Li. Apakah kita sekarang? Aku benar-benar berhutang banyak pada Paman Li. Tapi jangan khawatir ayah. Aku pasti akan mengembalikan uangnya di masa depan. Meskipun sekarang aku menganggur. Tapi kita masih punya warung makan. Aku dan Kentang akan baik-baik saja. Kita akan menjaga warung makan tetap berjalan. Apa kamu mau minum sesuatu? Tidak. Apa kamu merasa lebih baik? Kamu demam 2 hari lalu. Aku khawatir padamu. Oke. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit hari itu. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Ya ampun. Kalau bukan karena Ouyang. Apakah kita masih akan menjadi sahabat terbaik? Permisi. Kalau kamu ingin memberitahuku tentang ini, aku punya hal lain yang harus dilakukan. Aku duluan ya. Maya, bisakah kamu duduk dan mendengarkanku? Selama waktu ini, aku benar-benar minta maaf. Aku sering memikirkan. Kita berdua menghabiskan hari-hari kita di Prancis. Kalau kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kuharap kamu tidak menyalahkan Ouyang. Dia punya alasan. Ouyang Xuan menyalahkanmu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya setelah mengetahui kebenaran. Itu sebabnya dia melindungimu dengan cara yang tegas ini. Tapi aku pikir, kamu berhak tahu kebenarannya. Ya ampun. Pernahkah kamu bertanya-tanya siapa ayah kandungmu? Apa maksudmu? Ouyang tiba-tiba menghilang beberapa waktu lalu. Kamu pasti bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia pergi ke Thailand. Aku pergi ke Duruonan, saudari sebangsamu, dan membawanya kembali.
melakukan tes DNA dengan Paman O. Hasil identifikasi menunjukkan hubungan darah. Meiya, kamu dan Durwonan adalah putri kandung Paman O. Su Xiu, kamu benar-benar tidak perlu membuat kebohongan seperti ini. Aku sudah memutuskan. Dari sekarang aku tidak akan lagi mengganggu Ouyang. Ini bukan kebohongan. Bahkan jika itu kebohongan, ayahmu juga yang berbohong. Ini malam ketika Paman Lin bertemu Ober. Aku memberitahu Paman O secara langsung. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Durwonan. Dia tinggal di keluarga O sekarang. Obo dan Ouyang memilih untuk menyembunyikannya darimu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menerimanya setelah mengetahui kebenaran. Ouyang juga secara khusus memberitahuku. Jangan biarkan aku memberitahumu. Tapi aku pikir, jika aku tidak memberitahumu, itu sangat tidak adil bagimu. Baya, kamu bukan lagi seorang yatim piatu. Paman O adalah ayah kandungmu. Meskipun Ouyang memiliki ayah dan ibu yang sama denganmu, tapi dia juga saudaramu. Aku mengerti. Takdir mempermainkan orang. Sebetulnya aku pikir tidak masalah jika aku salah jalan. Yang terpenting adalah bisa mengerem tepat waktu. Sebetulnya kasih sayang keluarga lebih abadi daripada cinta. Pikirkan itu. Juga baik memiliki saudara seperti Ouyang. Aku agak ingat kamu. Takdir memang luar biasa. Aku percaya tidak ada yang di hadapan cinta bisa mengendalikan diri sendiri. Aku tahu aku pernah menyakitimu. Oh sayang, kita bisa kembali ke masa lalu. Apakah kalian masih sahabat terbaik? Oh sayang, kamu dan Durwonan adalah putri kandung Paman O. Ayah, Dia kembali. kalau sudah kembali duduklah dan makanlah sesuatu. Kamu tadi minum. Tidak makan banyak. Kita tidak bisa melakukan ini lagi. Mari kita putus. Cinta dan akal, anakku. Tidak bisa melawannya saat ini. Bagaimanapun aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Dari hari ini, kamu dan aku tidak ada hubungan lagi.
Halo, Di mana kamu, Maya? aku di Thailand. Ada apa? Tidak ada, aku hanya ingin bertanya pada ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Ibu dia baik-baik saja. Kamu juga baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Halo, ah, minum anggur palsu. Masih kaya. Berani-beraninya, kita duduk di bilik sebelumnya. Itu bir kecil per orang. Cuma nongkrong di lantai dansa semalaman. Aku harus menuangkan air lagi. Bagaimana sekarang? Hei, sebotol penuh EXO. Aku minum pakai sedotan. Kamu minum lebih sedikit. Lukanya belum sembuh. Ruonan, aku tahu kamu masih kasihan padaku. Mati saja. Siapkan untuk kita. Aku saudara perempuanmu. Kamu saudara laki-lakiku. Beberapa tidak, jangan pikirkan itu. Tapi ibu mempercayakanmu padaku. Jangan jadi ibu tua. Itu ibuku. Bukan ibumu. Ibu. Kamu lihat semuanya di atas. Ruonan dan aku baik-baik saja sekarang. Kita punya uang sekarang. Tidak perlu hidup susah. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Siu memberitahumu. Aku hanya. Kurang lebih baik kamu tidak tahu tentang ini. Apa kamu akan menghindariku seumur hidupmu? Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu. Aku tahu. Ketika kamu putus, hal kejam yang kamu katakan padaku. Semua bohong. Berarti aku tidak salah. Meskipun Tuhan membuat lelucon besar pada kita. Tapi begini, kita tidak terlalu salah. Selama ini, aku memikirkan banyak alasan.
Mengapa kamu putus denganku? Satu-satunya yang tidak kuduga. Oh, itu menjadi kenyataan. Akhirnya aku mengerti sekarang. Mengapa kamu putus denganku begitu tegas? Oke. Biarkan semuanya. Kembali sebelum kita mengambil kotak yang salah di pesawat. Kamu masih Ouyang yang memberontak. Aku masih Lin Meya yang bersemangat. Civic juga tidak menukar kelas 1 untukku. Bahkan jika kita berdua. Bahkan jika kita berdua bertemu di pesawat. Itu hanya pertemuan tatap muka. Menurutmu begitu? Dan kamu? Dia sebenarnya ingin menikahi Xiu. Kalian cocok. Kita ditakdirkan bersama. Xiu sangat bersemangat memperkenalkanmu padaku. Aku masih akan bersemangat. Tapi itu hanya karena aku terlalu banyak membaca cerita tentangmu di internet sebelumnya. Sampai jumpa. Aku masih bersemangat. Aku akan sangat bersemangat memberitahumu. Di Prancis, orang yang hampir kamu tabrak adalah aku. Aku juga bersemangat memberitahumu. Dulu kita pernah berada di pesawat yang sama. Tapi secara pribadi, aku pasti akan mengingatkan Xiu dengan sangat serius. Suruh dia waspada terhadap selebriti internet dan model. Menurutmu begitu? Baiklah. Baiklah. Sekarang. Kenangan kita berdua. Semua diubah olehku. Kamu pasti bahagia. Aku pergi sekarang. Jika kita selamat.
Oh, selalu baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku baru saja berbicara dengan departemen menandatangani masa percobaan 3 bulan. Dari sekarang, aku adalah asisten administratifmu. Bertanggung jawab atas semua aspek pekerjaanmu. Berhenti menggangguku. Aku tidak mengganggumu. Mengapa Oh selalu tidak diterima? Selamat datang. Ini adalah jadwal untuk hari ini dan besok. Coba lihat. Operasi S. Apa kabar? Kamu pergi menemui Lin Meia. Dia datang untukmu. Mengapa kamu memberitahunya yang sebenarnya? Tidakkah kamu berpikir, seharusnya dia tahu kebenarannya tentang ini? Dia sudah dewasa. Kamu berhak tahu kebenarannya tentang ini. Selain itu hanya setelah mengetahui kebenarannya, dia bisa cepat memposisikan dirinya. Kalian berdua juga mengakui hubungan antara satu sama lain. Kembali ke jalur kehidupan normal mereka. Aku melakukan ini. Apakah ada yang salah? Tepat sekali. Itu akan baik-baik saja. Dia adalah saudari perempuanmu. Aku adalah calon saudari iparnya. Di masa depan kita, keduanya harus baik padanya. Kamu bekerja. Aku tidak akan mengganggumu. Apakah Anda puas, Pak? Ah, tidak buruk. Explorer ini sangat hemat biaya. Dilengkapi dengan 20T dan 9AT sistem tenaga berkinerja ultra tinggi. Dan atapnya memiliki sunroof panorama besar. Berapa harganya? Harga mobilnya sekitar 160.000. Masih sangat bernilai. 16 watt. Oke. Pak, sekilas selera Anda sangat bagus. Bagaimana dengan tampilan mobil ini? Sangat modis. Tampilan Camaro telah menjadi klasik selama lebih dari 50 tahun. Desain wajah depan yang bersudut dan kipas ganda 3 dimensi gaya keluarga mengeluarkan rasa olahraga yang alami. Dan desain keseluruhan membuat model ini terlihat lebih perkasa. Aku tahu semua ini. Ceritakan sesuatu yang tidak aku ketahui. Tidak hanya terlihat bagus di luar, dan interiornya juga cukup kaya. Ada lampu ambien 24 warna, membuatmu merasa lebih keren. Juga memiliki pemanas setir dan fungsi mendukung pengisian daya nirkabel ponsel. Bagus. Gadis cantik, apakah kamu puas dengan mobil ini? Cukup puas. Operasi nyata mobil ini sangat kuat. Terutama sensasi dorong saat akselerasi akan memberikan pengalaman yang sangat baik kepada pengemudi. Camaro dilengkapi dengan Bluetooth mobil, jadi kamu bisa memutar musik melalui tampilan dalam mobil, menjawab telepon, aman dan nyaman. Juga dilengkapi lampu ambien 24 warna, pengisian daya nirkabel ponsel, setir listrik berpemanas. Mengemudi di musim dingin bisa sangat nyaman. Apakah kamu punya pertanyaan tentang mobil ini? Lakukan saja. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi dari sini. Tapi ketika saya melihat air mata Ouyang dan itu menyadarkan saya. Dia siap menanggung semuanya sendiri. Lebih menyakitkan daripada saya, lebih berani daripada saya. Saya tidak ingin dia sendirian di laut.
sangat kesepian dan tak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk membantunya sekarang hanya untuk menunjukkan padanya bahwa saya tidak terpuruk. Saya sedang bersenang-senang. Hanya begitu, dia bisa berlari ke pulau tanpa gangguan. Kita bisa kembali ke jalur semula. Semuanya baik-baik saja. Su Zijie, bagaimana menurutmu? Oke. Sayangnya saya tidak punya ayah yang kaya seperti itu. Maka kamu punya saya akan mengirimkannya untukmu. Apa masalahnya kamu mengirim saya? Tidak bisakah saya makan nasi lembut? Oke. Sulit bukan? Ya, saya harus menguatkan diri tentang ini. Mobil pertama dalam hidup saya. Saya harus berjuang untuk diri sendiri. Nona Du, apakah kamu puas dengan mobil yang baru saja kamu coba? Di mana harus gesek? Sini silakan. Apakah lampu ambient ini masih bisa berubah merah? Haha. Camaro ini keren banget. Suara mesinnya terdengar keren. Kalau kamu lagi nggak sibuk pinjemin aku nyetir. Bebas aja buka kapan saja hehe. Menu terakhir. Lagi pula aku benar-benar nggak bisa makan lagi. Aku kenyang banget, mata aku kayak mau copot. Siapa yang suruh kamu makan banyak-banyak? Karena enak banget. Aku nggak bisa berhenti. Coba ini. Oke, aku akan makan satu gigitan terakhir. Hati-hati, ini panas. Rasanya enak banget beneran. Oke, nilai cepat. Ayam goreng bumbu. 4. Lobster pedas. Rasa pedas jintan. Kamu cuma kasih 4 bintang. Jadi aku nggak bisa pakai mereka sebagai koki, hidangan rekomendasi? Ya, aku benar-benar bisa merekomendasikannya. Aku kasih 4 bintang. Itu karena ada bintang yang terlipat di lingkungan kamu. Jadi aku nggak kasih 5 bintang. Oke. Kalau begitu kamu cuma kasih 3 bintang untuk hidangan-hidangan lainnya. Apa aku masih perlu perbaikan? Nggak perlu perbaikan sama sekali. Aku kasih 3 bintang karena aku nggak suka hidangan-hidangan ini. Kalau ini digoreng sama orang lain, nggak ada 1 bintang pun. Oke. Kalau begitu terima kasih kepada Miss Li Weiwei yang menghargai Sama-sama makanan. hehe.